Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 Fisiologi Hewan akan membahas sebuah materi yang berjudul Sistem Saraf Tepi Aferen pada Pisces, amfibia, dan reptil. Nah, tapi sebelum jauh melangkah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja pemateri yang akan menjelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri yakni Faisal, kemudian ada Nurul Sakina, kemudian ada Satriani, dan juga ada saudari Putri Yasmin. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani, NIM Halur 411911015. Nah, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai sistem saraf tepi divisi aferen pada Pisces, amfibia, reptilia. Nah, sebelum melangkah jauh ke materi tersebut, kita perlu mengetahui apa sebenarnya itu divisi aferen atau divisi sensorik. Nah, divisi aferen atau sensorik ini merupakan susunan saraf tepi yang dimulai dari reseptor pada kulit atau otot atau vektor ke dalam plexus, radix, dan seterusnya ke seluruh susunan saraf pusat. Jadi bersifat ascendens. Nah, saraf sensorik ini mempunyai reseptor yang khas di ujung dendritnya atau dendrit berhubungan dekat sekali dengan daerah penerima di kulit atau organ. Nah, perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh akan merangsang ujung reseptor atau sel reseptor dan merangsang pembentukan impuls saraf sensorik. Nah, hampir semua saraf sensorik unipolar, hanya sebagian kecil yang bersifat bipolar. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem saraf tepi divisi aferen pada Pisces. Kebanyakan ikan memiliki reseptor sensitif yang membentuk sistem gurat sisi yang mendeteksi arus dan getaran lembut dan merasakan gerakan ikan dan mangsa di dekatnya. Jadi, gurat sisi atau yang disebut juga dengan linea lateralis adalah alat indera yang dapat ditemukan pada hewan-hewan vertebrata akuatik, terutama pada ikan. Indera ini khususnya digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan pada kolom air di sekitarnya. Contohnya pada hiu dapat merasakan frekuensi dalam kisaran 25 hingga 50 Hz melalui gurat sisi mereka. Penglihatan adalah sistem sensorik penting bagi sebagian besar spesies ikan. Mata ikan mirip dengan vertebrata darat seperti burung dan mamalia, tetapi memiliki lensa yang lebih bulat. Retina mereka umumnya memiliki sel batang dan sel kerucut yang digunakan untuk penglihatan skotopik dan fotopik. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa sel batang ini terletak di tepi retina dan fungsinya adalah untuk membantu melihat dalam kondisi gelap. Sementara sel kerucut berfungsi untuk membantu melihat dalam kondisi terang, dan sebagian besar sel ini terletak di tengah retina. Pendengaran adalah sistem sensorik penting bagi sebagian besar spesies ikan. Ambang pendengaran dan kemampuan untuk melokalisasi sumber suara dikurangi di bawah air, di mana kecepatan suara lebih cepat daripada di udara. Sekian materi sistem saraf tepi divisi aferen pada Pisces dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya itu sistem saraf tepi divisi aferen pada amfibi. Nah, impuls dapat diantarkan melalui beberapa cara, yaitu dengan sel saraf dan sinapsis. Yang pertama, pengantar impuls melalui sel saraf. Nah, pengantar impuls bagian berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui sel saraf atau maksud saya sel rabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu istirahat, kutub positif berada di bagian luar dan kutub negatif berada bagian dalam sel saraf. Nah, impuls
akan dikirimkan atau dihantarkan sampai ke ujung akson. Yang kedua ada pengantaran impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson dan suatu neuron itu dinamakan sinapsis. Nah, bila impuls sampai pada ujung neuron, vesikul akan bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Namun, kemudian vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetikolin. Neurotransmitter ini merupakan suatu zat kimia yang dapat menyebarkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Nah, neurotransmitter kemudian akan berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor yang menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Nah, ada pula mekanisme dari gerak refleks pada amfibi, yaitu yang pertama ada rangsangan, terus induksi nervous impuls atau badan sel saraf ke tulang belakang, terus sinapsis, terus neuron motorik. Selanjutnya itu ada sistem saraf sadar atau sistem sensori somatik. Nah, sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf tulang belakang atau saraf spinal, saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Nah, pada amfibi sendiri, saraf otak itu atau saraf kranial berjumlah 10 pasang, 3 pasang saraf sensori dan 5 pasang pada saraf motorik. Nah, saraf sumsum tulang belakang sendiri berjumlah 31 pasang, 31 pasang saraf gabungan, di mana dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, dan 5 pasang saraf pinggul, dan ada satu lagi yaitu 1 pasang dari saraf ekor. Nah, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faisal, NIM H0411911020. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tadi dari rekan-rekan saya sebelumnya, yakni yang sekarang itu yang akan saya bahas adalah mengenai sistem saraf tepi divisi aferen pada reptil. Nah, sistem saraf pada reptil ini lebih maju dibandingkan dengan amfibi. Nah, meskipun reptil memiliki otak yang kecil, tetapi otak depan atau cerebrumnya itu relatif lebih besar bila dibandingkan dengan bagian otak yang lain. Nah, contohnya itu buaya. Buaya itu merupakan hewan pertama yang memiliki cerebral cortex atau neopallium yang sebenarnya. Nah, hubungan ke sistem saraf pusatnya itu lebih maju. Nah, dengan pengecualian indera pendengaran, organ sensori pada umumnya itu berkembang dengan baik. Nah, organ Jacobson adalah organ khusus untuk penciuman yang ada pada beberapa tetrapoda. Nah, sangat berkembang pada kadal dan ular. Kemudian rangsangan bau itu diterima oleh organ Jacobson melalui lidah hewan reptil. Nah, contohnya tuh ular. Ular itu mengenali bau mangsa atau bau benda yang lain dengan cara menjulurkan lidahnya. Nah, pada saat lidahnya menjulur, kemudian ditarik kembali ke dalam mulut. Nah, di situ terdapat partikel-partikel yang menempel di permukaan lidahnya. Nah, kemudian partikel bau tersebut dilewatkan melalui dua rongga kecil. Nah, yang mengarah ke organ Jacobson. Nah, rongga yang mengarah ke organ Jacobson tersebut kan itu dilapisi oleh jaringan sensitif yang membantu dalam proses keseluruhan proses penciuman ular. Nah, setelah partikel dilewatkan ke rongga dan organ Jacobson, komposisi partikelnya itu dipecah dan dikirim ke otak melalui serangkaian struktur saraf yang kompleks. Nah, otak kemudian menerjemahkan partikel-partikel ini dan mengidentifikasi apakah partikel tersebut milik mangsa itu atau bukan. Nah, feromon dari ular yang lain atau bersumber dari benda-benda yang dikenal atau tidak dikenal. Nah, lidah pada ular ini bercabang karena disesuaikan dengan fungsinya, yaitu untuk menyalurkan partikel ke kedua lubang yang mengarah ke organ Jacobson. Nah, adanya dua lubang itulah yang mengharuskan ular untuk melewatkan partikel secara bersamaan ke dalam lubang tersebut. Nah, di ular itu ada sistem saraf sadarnya. Nah, sistem saraf sadarnya itu disusun oleh saraf otak atau biasa disebut
disebut dengan saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum belakang. Nah, saraf otaknya itu ada 12 pasang yang terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, kemudian ada 5 pasang saraf motor, dan 4 pasang saraf gabungan sensori dan motornya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan kata atau apapun itu, kami mohon sebesar-besarnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 3 yang telah membahas mengenai sistem saraf tepi divisi aferen pada Pisces, amfibia, dan juga reptil. Untuk itu, apabila ada kesalahan kata atau apapun itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.